Hai guys, welcome to my YouTube channel. Gimana nih kabarnya? Aku harap sehat semua ya. Di sini aku akan memberikan sedikit sharing edukasi tentang apa sih itu lupa. Nah, selanjutnya adalah pengertian lupa. Lupa itu sendiri merupakan hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa yang sebelumnya sudah dipelajari. Lalu sebagian teori mengungkapkan bahwa informasi yang telah disimpan terlalu lama dan tidak digunakan, maka ini akan menyebabkan terjadinya kelupaan pada seseorang. Lalu yang selanjutnya adalah faktor penyebab lupa. Yang pertama, stres. Kelelahan pikiran akibat stres pada akhirnya menyebabkan seseorang menerima sebuah informasi namun tak tersimpan di dalam otak atau memori. Hal tersebut membuat seseorang tidak mampu untuk mengingat informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu multitasking, di mana kelebihan multitasking ini bagi seseorang sangatlah baik. Namun beberapa orang tidak dapat melakukan multitasking karena akan berakibat lupa dengan adanya apa yang ia kerjakan. Yang selanjutnya yaitu kurang tidur. Kurang tidur akan menyebabkan seseorang merasa lelah dan ketika informasi tersebut masuk ke dalam otak, maka orang tersebut akan lebih banyak melupakan informasi yang diperoleh. Lalu yang selanjutnya, banyak mengonsumsi obat jenis apapun. Mengonsumsi berbagai macam obat tanpa konsultasi dokter akan menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan sebagian memori mudah terjadi kelupaan. Lalu proses terjadinya kelupaan dalam belajar. Yang pertama yaitu apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di otak. Kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan, maka proses metabolisme otak lambat laun jejak materi itu terhapus dari otak sehingga kita tidak dapat mengingatnya kembali. Kalau sudah mempelajari hal-hal yang baru, kemungkinan hal-hal yang sudah kita ingat tidak dapat kita ingat lagi. Dengan kata lain, materi kedua menghambat diingatnya kembali materi pertama. Lalu, ada kalanya kita melakukan sesuatu. Hal ini disebut represi. Peristiwa-peristiwa mengerikan, menakutkan, penuh dosa, menjijikkan, dan sebagainya, atau semua hal yang tidak dapat diterima oleh hati nurani akan kita lupakan dengan sengaja. Pada bentuknya yang ekstrim, represi dapat menyebabkan amnesia, yaitu lupa nama diri sendiri, orang tua, anak, istri, dan semua hal yang bersangkut paut dengan dirinya. Kemudian ada beberapa cara mengatasi lupa secara umum. Yang pertama yaitu perbanyak olahraga, karena olahraga mampu meningkatkan detak jantung. Hanya dengan berjalan kita bisa memperbanyak oksigen di otak dan memudahkan sel-sel baru di otak untuk tumbuh. Yang kedua, mencatat kegiatan. Hal ini dinilai efektif untuk memudahkan Anda saat lupa menyerang. Lalu yang ketiga, membaca buku. Penelitian mengatakan dengan membaca buku kita bisa menurunkan resiko kehilangan memori sampai sekitar 30-50%. Lalu yang keempat yaitu dengan adanya mengonsumsi ikan, karena ikan mengandung asam lemak dan omega 3 yang tinggi. Dan vitamin-vitamin ini merupakan sumber makanan terbaik untuk menambah daya tahan ingatan. Lalu ada pula cara mengatasi lupa dalam proses belajar, antara lain yang pertama yaitu overlearning. Dengan kata lain belajar lebih, artinya upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning terjadi apabila respons atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atau respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Yang kedua, extra study time. Extra study time merupakan tambahan waktu belajar yang merupakan penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu, berarti siswa menambah jam belajar karena dapat melindungi memori dari kelupaan. Yang ketiga, mnemonic device. Mnemonic device merupakan muslihat memori yang dijadikan sebagai alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi dan mencegah terjadinya lupa saat belajar. Lalu yang selanjutnya pengelompokan. Maksud ini, kelompokan atau clustering ini ialah menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis. Lalu yang selanjutnya latihan terbagi. Latihan terbagi yaitu dengan melakukan latihan-latihan pembelajaran di waktu istirahat. Upaya demikian dilakukan untuk menghindari camming, yakni banyak belajar materi secara tergesa-gesa dalam waktu yang singkat.
Nah, jadi itu tadi merupakan edukasi sedikit mengenai materi tentang lupa ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.